Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesediaan dari wawancara ini. Apakah boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Perkenalkan nama saya Rahmat Tumakazabua. Saya biasa dipanggil Toto. Oke, baik. Eh, dan saya juga sebelum memasuki yang namanya segi wawancara, saya akan menjelaskan yang namanya tentang aturan-aturan ini. Nah, sebelumnya saya di sini untuk mewawancari Anda tentang pengalaman Anda bekerja di dalam pekerjaan Anda, dan saya juga ingin yang namanya kejujuran dari FTZ itu sendiri, dan juga saya ingin mendengar pengalaman-pengalaman yang nanti akan diceritakan dalam wawancara tersebut. Tidak diceritakan keseluruhannya, tidak diceritakan keseluruhannya saja, tetapi kayak kapan yang terjadi boleh diceritakan dan seluruhnya saja. Oke, nah apakah dimengerti? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Sebelum memasuki yang namanya wawancara, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutahari Pratama dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi. Nah, saya telah mengikuti yang namanya program SA metode wawancara. Nah, kali ini saya akan memasuki yang namanya pertanyaan pertama. Yang pertama itu, ceritakan pengalaman Anda selama bekerja, pengalaman bekerja yang sekarang, dan juga bagaimana situasi tersebut menghadapi yang namanya mulai dari kesulitan hingga kemudahan begitu. Boleh diceritakan, tidak apa-apa pendek, tidak apa-apa juga panjang. Kalau saya bekerja di bidang konsultan pengawas di salah satu konstruksi, bisa dibilang outlet. Ya, Mungkin tugas saya itu kayak membeli bahan baku, material yang dibutuhkan untuk pembangunan. Kalau mungkin kemudahannya paling kalau ada barang-barang yang kayak susah dicari, jadi otomatis kita mau tidak mau harus keliling mencari barang tersebut. Terus mungkin itu tadi kesusahannya. Kalau kemudahannya mungkin kayak waktu pulang itu sama waktu pergi kita bisa tentukan. Kalau misalnya masih stok barangnya, ya kita bisa tidak datang. Atau kalau misal barangnya sudah di stok, biar kita pulang siang juga nggak jadi masalah. Seperti itu. Nggak jadi masalah. Oke, baik. Selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya itu, apa peran Anda di dalam situasi tersebut dan mengapa diharapkan dalam situasi tersebut yang Anda harapkan? Apa yang Anda harapkan? Kayak contohnya itu kayak apa peran Anda dan serta apa yang ingin diharapkan dalam situasi yang Anda hadapi begitu. Kalau peran saya itu ya itu membeli bahan baku, karena kalau misalnya saya nggak ada di sana, otomatis konstruksi nggak bakalan jalan karena saya yang harus mencari, pembayaran juga lewat saya. Jadi seperti itu. Semua harapan apa? Harapan kayak misalnya nih, FCZ itu tidak ada dalam pekerjaan itu. Nah, itu tadi kalau saya tidak ada, konstruksi tidak bakalan jalan. Karena kalau misalnya tidak ada bahan, nggak bisa apa-apa. Kupengnya juga. Oh, ya berarti konstruksinya itu tidak bakal jalan. Dalam artian pekerjaannya tidak bakal jalan begitu. Iya. Oke. Baik, selanjutnya itu bagaimana cara Anda menyampaikan sesuatu kepada orang tersebut, mau itu entah bos atau Sesuatu seperti apa? Sesuatu kayak ini kayak kurang bahannya begitu. Ini harus dibeli. Apakah ada tambahan lagi begitu? Terus ya seperti itu. Misalnya kalau misal itu yang bertanya ini Pak kurang ini, ya baru saya kudukan. Kalau misalnya saya bertanya, ya kurangnya apa lagi, masih cukup untuk hari ini, besok dibuat penambahan. Seperti itu. Biasanya itu disampaikan kemana, ke bosnya kah atau ke tukangnya? Kalau boleh tahu, kalau misalnya Ya selain paling tukang. dari tukang ke saya, apa yang dia perlukan. Oh, begitu ya. Baik, selanjutnya itu apa yang terjadi setelahnya? Bagaimana Anda menilai hasil dari berinteraksi tersebut? Hasil dari interaksinya. Ya mungkin kita bisa dari akrab sama pekerja konstruksinya.
tidak bisa memahami oh begini cara instalasi konstruksi, misalnya kayak kita bisa lihat kinerja bukan seperti itu, dia bisa belajar seperti itu. Seperti begitu. Baik, selanjutnya itu apakah pernah kesalahan ada di dalam sebuah pekerjaan dan kapan terjadi? Kalau suatu kesalahan yang pernah terjadi mungkin Iya. miskom. Miskomnya itu seperti kayak misalnya pekerjaannya itu bukan ini, tapi karena masuk di dalam pekerjaannya dia kerjakan pada sebenarnya bukan ranahnya, seperti itu. Atau misalnya juga ukurannya yang salah, itu gampang sih sebenarnya. Itu miskom saya. Oh iya, kalau boleh tahu nih, itu kapan terjadi, di hari apa? Kalau Saya lupa lagi Oh. kalau harinya itu sebenarnya lupa. tapi Pernah terjadi. pernah terjadi ya. Baik. Selanjutnya itu, nah, ceritakan pengalaman Anda ketika berada dalam situasi yang melibatkan aturan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Mungkin kalau misal kepercayaan saya ke Tuhan gitu, contoh biasa kalau misalnya lagi ada urusan terus mereka butuh bahan, mungkin saya suruh tukang dulu untuk beli ketuk materialnya. Nanti kalau dia sampai sana dia bakal kirimkan nomor rekening, kan otomatis pasti saya tidak tahu berapa jumlah pastinya yang saya transferkan ke toko itu sesuai yang di notanya. Jadi itu ya kepercayaan yang seperti itu yang saya percaya ke Tuhan. Kalau boleh tahu tanggung jawabnya itu seperti apa? Itu tanggung jawabnya itu. Oh, Itu sama. iya sama. Oh, oke. Baik, selanjutnya itu apa posisi atau tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut? Ya kalau misalnya tanggung jawabnya ya ketika kalau misalnya tukangnya bohong bilang harganya tidak sesuai sama yang di nota, ya bisa saja itu jadi tanggung jawab saya, karena tanggung jawab yang uang itu pokoknya ke saya. Kalau apakah ada peristiwa tersebut? Wah, dia tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Baik, selanjutnya itu apa yang Anda pertimbangkan sebelum mengambil sebuah tindakan? Mungkin pertimbangkan ya kita cari tahu dulu kalau misalnya kita mau mengambil keputusan, kita cerita juga ke atasan sih, misalnya gimana kalau saya ada ide dari tukang seperti ini, nah kita harus setuju semua baru kita bisa eksekusi seperti itu. Oh, eksekusi ya. Oh ya. Baik, ya selanjutnya itu apa yang terjadi setelahnya kejadian tersebut? Ya kalau misalnya keputusannya semua sudah sama, ya kita sisa suruh tukang untuk kerjakan. Kalau oh ya, kalau sebelumnya itu ada tidak miskomunikasinya sebelumnya? Kalau misalnya Kalau ada sejauh ini sih belum ada, karena kita tunggu juga kabarnya masing-masing baru kita jalankan. Baik, selanjutnya itu ceritakan pengalaman ketika Anda memiliki kewajiban atau aturan yang harus dijalankan dalam kondisi tertentu. Ya kayak begitu, contoh misal kita lagi ada urusannya, tapi misal urusannya dengan dilengkapi karena ada tanggung jawab di rekonstruksi, ya kita mau tidak mau harus menjalankan acara kita yang itu untuk rekonstruksi seperti itu aja. Ada konstruksi. Area. Oh, area. Oh, kayak dalam Area pembangunan. area pembangunannya begitu. Kayak dalam artian memperingati atau bukan? Kayak memperingati kepada tukangnya begitu. Oh yang iya, kayak misal dia butuhkan saya di lokasi. Terus saya lagi ada acara nih, jadi mau tidak mau harus saya tinggalkan acara untuk tanggung jawab saya sebagai pengawas. Oh, jadi itu pernah pengalaman yang tidak, dalam artian tidak ada dalam posisi itu. Dalam artian kayak Ya itu tadi pertanyaan. Iya. Gitu. Oh ya. Baik, selanjutnya itu apa yang menjadi tanggung jawab Anda saat itu? Ya, tanggung jawab saya sebagai itu karena ya jabatan yang dikasih, kayak maksudnya apa ya, tanggung jawab. Jadi kayak kalau memang membutuhkan kita itu kan apapun jam berapapun memang membutuhkan, ya harus kita ada di situ seperti itu. Karena kalau tidak ada ya susah juga, kasihan juga tuh kan. Oh, tidak bisa memberikan instruksi ya, begitu. Iya seperti itu.
Oh, nah kira-kira nih kan yang dikatakan RTZ itu bahwasanya tukangnya itu membutuhkan yang namanya RTZ di jam berapapun kan, seperti begitu. Nah kira-kira nih tukangnya itu pernah menelpon tidak di jam 8 pagi atau jam 10 pagi? Iya, karena kan itu ada jam-jam masuk, maksudnya jam orang bekerja. Oh iya. Walaupun RTZ lagi sibuk begitu Iya, atau seharusnya harus kita ke sana. Makanya itu tanggung jawab itu sebagai pengawas konsultannya mereka. Oke. Baik, selanjutnya itu bagaimana Anda mengatur waktu atau aktivitas Anda? Bagaimana cara mengatur aktivitas dan aktivitas dalam pekerjaannya RTZ ya, sama juga aktivitas luarnya begitu. Bagaimana caranya mengatur? Ya kalau mungkin pulang dari setelah kerja itu baru kita, misalnya kalau ada teman yang ngajak nongkrong, baru kita pergi nongkrong. Mungkin paling lambat jam 12 baru kita pulang, supaya itu istirahat karena besoknya lanjut kerja yang bisa. Itu sih. Pintar atur waktu saja. Pintar-pintar atau waktu saja. Nah, kira-kira nih pernah tidak RTZ itu kecapean dalam sering. bekerja? Oh sering. Boleh diceritakan? Kalau misalnya kecapean mungkin sudah biasa dalam pekerjaan itu, capek itu wajar. Mhm. Ya itu kalau misalnya capek ya pulang istirahat tidur biar besoknya kembali fit lagi. Oh, lagi. Ada pernah tidak dalam artian ini RTZ ini walaupun sudah pernah diceritakan, pernah tidak sampai setengah hari untuk menjaga itu tukang untuk kayak sering. kalau boleh tahu bisa diceritakan? Ya paling kalau saya di sana terus sampai setengah hari, paling saya cuma tidur, atau kalau semisal tidak ada saya bikin, saya lihat begitu saja. Karena kalau mereka sudah ada bahannya, mereka kerjain saja. Karena ada juga gambarnya, ada dikasih gambar, jadi mereka tahu ya apa yang mereka harus kerjakan. Paling kalau selesai jadi dia tanya ke saya, sudah jadi, saya lihat ini di gambar sesuai atau tidak, ukuran sudah atau tidak. Kalau misalnya sudah selesai. Nah, kalau misalnya nih, kalau misalnya tidak sesuai dengan gambar itu, Ya, apa yang harus bisa diubah. dilakukan? Diulang kembali sampai dapat ukuran yang sesuai. Pernah tidak ada pengalaman seperti begitu? Oh baru apa kali kemarin baru-baru gitu. Oh ya, boleh diceritakan. Masa ada lah, kayak kalau mau dibilang itu kanopi. Itu kan kanopi itu kan listnya di bawah itu ada disebut list di bawah itu tidak sesuai, tidak sejajar sama ukuran yang digambar, dia cuma 8 senti. Ya dibongkar, dikasih kembali sesuai ukuran yang 5 senti. Pernah tidak dalam kesalahan tersebut tiba-tiba kekurangan bahan begitu? Oh sering, kan kalau misalnya kekurangan bahan ya kita pergi restock lagi, seperti itu sih. Gampang misalnya. Dengan cepat begitu. Iya. Baik, selanjutnya itu apa yang terjadi terkait pelaksanaan tugas tersebut? Apa yang terjadi dalam tugas yang RTZ jalani begitu dalam pelaksanaannya? Maksudnya Nah, saya ulangi sekali lagi. Apa yang terjadi terkait pelaksanaan tugas tersebut? kayak maksudnya contohnya seperti apa? Kayak seperti contohnya itu pelaksanaannya itu tugasnya kayak terkait bagaimana RTZ itu bisa menjaga itu tukang, bagaimana cara menyelesaikannya walaupun ada kesulitannya begitu. Kesulitan tuh kan, oh sejauh ini tidak ada sih. Kalau misalnya soal kesulitan begitu, karena kita semua patoki sama gambar yang sudah didesain. Itu kan ada gambarnya di situ, terus kita bisa lihat. Jadi kalau mau dibilang kesulitan, banyak tidak ada. Karena sudah dipatoki gambar. Lebih tepatnya dipatokan dari gambar. Ya. Nah, kira-kira nih kalau boleh saya bertanya lagi sekali lagi nih, ada tidak pernah sebuah kejadian yang dimana gambarannya itu tidak sesuai kayak dalam artinya salah gambar begitu, baru tukangnya mengikuti begitu? Oh pernah pas bikin pintu. Kalau boleh diceritakan coba detailnya begitu.
itu bukan kesalahan saya, bukan juga kesalahan tukang, itu kesalahannya desain gitu tepatnya. Akan desain yang membuat gambar. Terus saya komplain ke desainnya, bilang ini bagaimana, begini, berapa yang harus kita kasih ukuran, karena di gambar itu ada pintu, tapi tiba-tiba ada pemesanan pintu, kan otomatis saya kaget, yang dia tukang kaget, nah siapa mau pasang itu, yang tidak ada gambar di pintu. Ternyata cek per cek itulah disebut dengan miskom, ternyata desainnya ada tulis di situ bilang ada tulisan pintu seperti itu. Jadi tanggapannya RTZ itu marah atau biasa saja? Tanggapan ekspresinya begitu? Biasa aja sih, karena kan cuma masalah pemasangannya gitu aja, selebihnya itu aman. Oh, aman begitu. Nah, kira-kira nih, kalau boleh saya bertanya itu, kan di dalam sebelumnya itu ada yang namanya apa? Mohon maaf ya, itu dalam artian ya, dalam artian itu saya lupa. Oh ya, dalam artian bagaimana itu bagaimana FTZ itu mampu menghadapi hal tekanan itu. Bagaimana caranya? Tekanan dalam pekerjaannya begitu. Kan ini kan RTZ mengawasi yang namanya tukang dan juga mau beli bahan juga. Kalau saya bilang tekanan yang dikasih dari pihak atas mungkin tidak ada sih, lebih ke kayak urus kayak ini, pokoknya tetap pintarmu bagaimana kelola ini segala macam. Jadi kalau kalian bilang kayak tekanan sih kayaknya tidak ada, menurut saya tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, sebelumnya itu saya akan lanjut lagi, yaitu adalah ceritakan pengalaman ketika Anda menghadapi situasi yang membuat Anda tidak nyaman, tertekan atau melibatkan emosi, begitu. Kalau sejauh ini yang Anda kesampaian pertanyaan itu alhamdulillahnya belum ada sih sebenarnya. Belum ada. Yang ada sampai yang kayak marah atau bagaimana, ada. Kan kita mengerti satu sama lain. Siapa tuh? Iya, kalau miskom seperti itu. Nah, pertanyaan yang tidak tercatat dalam sini saya mau pertanyakan, yaitu adalah bagaimana komunikasi dengan timnya begitu. Artinya kan selain bosnya begitu, kan ada yang namanya asisten bosnya toh. Dalam asisten bos memantau yang namanya bekerja sebagai apa? Saya lupa lagi. Pengawas konsultan. Pengawas konsultan. Nah, di sini apakah pernah kayak berdiskusi begitu panjang lebar karena ada satu desain kayak dalam artinya kayak sudah sesuai tetapi belum dibangun begitu. Iya tadi masalah pintu. Masalah pintu. Iya yang tadi. Oh, itu bercerita atau diskusi dengan asisten bosnya atau tukang desainnya secara langsung? Tukang desainnya secara langsung. Oh, dalam artian kayak kita komplain. Kita komplain. Saya komplain ke tukang ke desain grafisnya, kenapa di gambar tidak ada tulis pintunya, terus tiba-tiba datang pintu, itu tidak masuk akal. Tiba-tiba datang pintu untuk pemasangan, padahal di gambar tidak ada pintunya. Seperti itu. Itu kejadiannya malam atau pagi? Atau pagi lah pasti. Oh, pagi. Kita tidak kerja malam selain listrik. Oh, selain listrik. Baik, selanjutnya itu apa yang menjadi tanggung jawab Anda saat itu? Boleh diceritakan? Ya, tanggung jawabnya kasih tahu lah ke desain grafisnya apa betul ini pakai pintu atau tidak. Ternyata betul, dia cuma salah tulis, dia cuma tidak tulis di situ dan ada tambahan pintu di idenya seperti itu. Nah, kira-kira nih ada tidak waktu pernah desain itu kayak artinya kayak sudah dipasang ini desain pintunya. Nah, tiba-tiba ada desain lagi yang kurang dalam artian kayak lupa dipasang begitu. Kayak tiba-tiba terlihat ada desain yang lupa dipasang begitu di dalam
Oh, tidak ada. Nggak ada. Kalau boleh tahu bagaimana cara memperingati kalau bahwasanya desain itu belum lupa dipakai, kayak dalam artinya kayak tidak ada begitu. Seperti tadi yang dia kok bisa gitu di gambar ada, terus kenapa di gambar tidak ada, terus tiba-tiba pintunya ada gitu. Kan itu nggak masuk akal, jadi solusinya bagaimana, dipasang atau tidak. Terus saya nggak bisa minta maaf apa bilang iya saya lupa tulis di situ, dan ada tambahan pintu di telinga karena nggak mungkin bolong, seperti itu aja. Oke. Nah, selanjutnya itu apa yang Anda lakukan untuk menjalankan kewajiban tersebut? Kewajiban apa? Kewajiban yang sebagai kayak konsultannya begitu, sebagai pengawasnya. Kewajiban kayak kewajiban untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh RTZ. Kan RTZ kan bekerja sebagai konsultan. Nah, di sini bagaimana RTZ itu menjalaninya? Apakah penuh dengan senangkah, marahkah, atau kesal begitu? Oh, santai. Oh, ada pernah tidak emosi yang betul-betul yang kasih bikin emosi RTZ itu terhadap tukangnya? Oh tidak ada, karena kebetulan juga tukangnya sudah profesional, sudah sering juga dikasih tugaskan, jadi dia tahu lah apa yang dia kerja seperti itu. Oh, yang berarti tukangnya ini sudah ahli ya? Iya sudah ada. Sudah ahli dalam bidangnya begitu. Oke. Nah, kira-kira kalau boleh tahu ini tukangnya ini pernah tidak kayak dalam artian kayak minta sesuatu kayak begitu, kayak ada sebutan ahnya begitu? Kayak tidak sopan begitu? Iya, tidak sopan. Oh tidak lah. Oh enggak. Oh dia kayak bicara baik-baik begitu. Baik-baik. Kayak contohnya itu seperti apa? Ya, Mintanya begitu. kurang ini, kurang besinya apa? Oh iya tunggu. Terus. Oke. Nah, baik, selanjutnya itu oh iya, apa yang Anda lakukan saat itu? Kan saat yang dalam situasi perannya begitu. Peran kan di sini ada di yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwasanya apa posisi atau peran Anda dalam situasi tersebut. Nah, di sini saya mau mencari tahu yaitu adalah apa yang Anda lakukan saat itu. Apa yang Anda lakukan? Kayak misalnya tadi kan sudah disebutkan bahwasannya ya sebelum-sebelumnya ya situasinya apakah burukkah ataukah baik-baik saja atau baik-baik saja? Ya. Kalau boleh tahu baik-baik sajanya itu seperti apa? Ini konteksnya peran saya itu peran di dalam bagian mana? Di bagian konsultan begitu? Ya apa namanya saya? Seperti itu, kayak tidak ada di kendala apa, kalaupun ada kendala dibicarakan segala macam. Kayak dalam artinya diskusi begitu? Iya. Oke. Nah, selanjutnya itu bagaimana Anda memutuskan untuk merespon situasi tersebut? Kayak merespon begitu. Kayak tiba-tiba kayak apakah santai atau betul-betul kayak Santai saja, semua apa dia bilang seperti itu baru lakukan. kalau boleh tahu itu bagaimana? Coba diceritakan. Saya masih tidak mengerti Apa yang tadi mengerti? pertanyaannya. Oh, ya bagaimana Anda memutuskan untuk merespon? Ya merespon, ini saya harus merespon dalam situasi seperti apa itu, misalnya kayak lagi apa kak? Oh. Meresponku itu dalam Oh iya, suasana bagaimana? oh iya, saya salah miskomunikasi. Maksudnya itu merespon kayak dalam kesulitannya begitu. Kalau saya merespon ketika Iya. saya mengalami kesulitan, Hmm. paling saya belum cari tahu lah ini kesulitannya di mana gitu. Kalau memang kesulitannya dari tukang, saya tanya tukangnya, bilang kenapa bisa begini. Ya, tukangnya menjelaskan sampai saya mengerti. Oh sudah, lanjut aja semuanya. Ada tidak pernah diskusinya itu kayak panjang lebar begitu sampai berapa jam begitu? Oh tidak ada sih. Tidak ada sih. Oh, dalam artinya udah sampai kayak emosi sekali. Tidak. Enggak lah. Oke. Baik, selanjutnya itu apa yang terjadi setelahnya itu? Kalau boleh tahu. Ya kembali semua ke pekerjaannya masing-masing.
kembali. Iya. Dalam artian kayak sudah betul-betul Mi kayak mengerti begitu. Iya. Dalam mengerti dalam pekerjaannya begitu. Iya. Kayak seperti begitu. Oke. Nah, saya juga mau cari tahu nih, kira-kira ketika kan sudah tadi disinggung dari awal kan, yang bahwasannya bekerja sebagai konsultan dan kalau misalnya kurang bahannya itu cepat dibeli, kan? Nah, di sini saya mau bertanya, nah kira-kira kalau misalnya barangnya itu tidak ada di toko misalnya toko 1 sama toko 2, nah bagaimana tanggapannya RTZ itu? Apakah mencarinya lebih saya bilang yang kesusahannya itu ketika ada mungkin susah barangnya kita cari beli sampainya dapat. kalau Kalau misalnya memang tidak ada biar satu toko pun yang jual, baru kita tanya ke atasan bilang ini tidak ada memang barangnya di sini. Kalau memang ada tunjukkan ke tokonya, nanti saya datangi. Kalau memang tidak ada ya baru diubah lagi, diubah bahannya yang pertama persis seperti yang dimau. yang mau kayak dalam artian kayak di list Cari lah persisnya. gitu. Cari persisnya. Iya. Walaupun kayak dalam artian kayak persis tetapi kayak duplikatnya begitu. Iya, persis duplikat sama. Oke. Nah, mungkin apakah ada pertanyaan atau dari sekedar dari wawancara ini dari sebagai konsultan? Nah, saya sangat berterima kasih kepada FTZ ini. Saya akan di dalam pekerjaan ini yang berjudul PT Geeker dan saya akan menghubungi kembali lagi FTZ kembali untuk memastikan apakah FTZ itu dapat diterima atau tidak, dan juga wawancara rekrutmen ini hanya bersifat sebagai tugas, bukan dalam secara resmi, dalam artian bukan di dalam perusahaan ataupun di dalam pekerjaan, hanya simulasi untuk bagaimana FTZ itu mengerti tentang wawancara rekrutmen ini. Nah, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada FTZ bahwasanya sudah menceritakan yang namanya pengalaman dari pekerjaan sebagai konsultan ya kalau tidak salah. Oke. Apakah ada ingin pertanyaan atau ada yang mau disampaikan di dalam wawancara ini? Ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada FTZ sudah menyediakan waktu dan sudah bersedia untuk menyempatkan waktunya di malam ini atau sore sebelum malam. Nah, yang bisa saya simpulkan bahwasanya adalah FTZ ini sangat bertanggung jawab dengan atas pekerjaannya, walaupun ada barang dia kurang, tetapi dia langsung mencarinya hingga lebih jauh lagi ya barangnya. Nah, dan juga FTZ ini dia orangnya juga sangat mudah mengerti dalam pekerjaannya dan juga tidak ada emosi yang betul-betul yang buruk ya, dalam artinya kayak dibawa enjoy atau dibawa senang. Apakah benar? Nah, seperti halnya yang namanya seperti bermain game ya begitu. Oke, baik. Saya tutup dengan ucapan sangat berterima kasih. Saya tutup dengan ucapan nun wal qalam wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.